ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan karena namanya nggak muncul lagi di surat suara dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak tahunya namanya nggak muncul di surat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Setelah diguncang laporan adanya skandal pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh wanita Mas Hasna ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari akhirnya muncul juga ke publik dan membawa kabar yang mengejutkan. Namun kabar tersebut tak ada kaitannya dengan laporan Ketua Umum Partai Republik Satu itu ya. Hasyim tampil menyampaikan sebuah kabar penting, kemungkinan besar pemilu legislatif tahun 2024 itu akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Itu ujar Hasyim Asyari. Karena itu dia mengingatkan para bakal calon anggota legislatif jangan buru-buru tebar baliho dulu, karena hal itu akan buang-buang duit saja. Hasyim menyampaikan sambutan itu dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan sejumlah lembaga, salah satunya Polri. Acara itu juga sekaligus merupakan catatan akhir tahun yang dilaksanakan di Gedung KPU Jakarta hari Kamis 29 Desember 2022. Berarti hari ini ya tadi. Saya kira yang penting untuk kita perhatikan adalah proses sidang judicial review Undang-Undang Pemilu dengan topik sistem pemilu proporsional tadi. Mengapa ini perlu diperhatikan? Kalau kita baca pola-polanya Mahkamah Konstitusi itu bisa dibaca sebetulnya. Misalkan sebagai contoh, pendaftaran partai politik. 5 tahun yang lalu, ketentuan undang-undang itu kira-kira begini, bagi partai politik yang telah pernah diverifikasi dan tetap memenuhi syarat, itu tidak perlu diverifikasi lagi. KPU menerjemahkannya adalah verifikasi itu faktual ya, itu hanya di daerah yang ada daerah otonomi baru yang kalau dihitung presentasinya 75% belum, bagi partai politik yang belum pernah mencukupi 75%, maka dilakukan verifikasi tambahan di daerah otonomi baru. Tapi begitu itu dilakukan, sejumlah partai melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan seingat saya Januari 2018 muncul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyatakan semua partai politik harus diverifikasi. Artinya pintu untuk verifikasi semua partai itu di Mahkamah Konstitusi, bukan di undang-undang. Makanya kalau begitu pembentuk undang-undang tidak akan mengubah atau tidak akan melakukan perubahan norma yang berbeda dengan putusan MK. Tidak tahunya kemudian 2020 kemarin ada gugatan serupa yang putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ada 3 kategori partai politik. Yang pertama partai politik peserta pemilu 2019 yang punya kursi di Senayan, itu dinyatakan perlakuannya adalah mendaftar dan verifikasi administrasi. Setelah itu selesai, tidak dilakukan verifikasi faktual. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR RI, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi, bagi yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Demikian juga kategori ketiga, partai baru, perlakuannya sama dengan kategori yang kedua. Saya kira kita ingat semua bahwa sistem pemilu kita proporsional terbuka dan itu sudah dimulai setidak-tidaknya ya, pemilu 2009 ya. Pemilu 2009 dan dimulainya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan di undang-undang. Semula di undang-undang sistemnya proporsional tertutup dan dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Maka
Sejak itu pemilu 2014, 2019 pembentuk norma undang-undang juga tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah menjadi tertutup kembali pasti diajukan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan begitu kira-kira ya polanya, kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu yang mewajibkan verifikasi faktual semua itu Mahkamah Konstitusi, kemudian yang verifikasi faktual hanya partai-partai kategori tertentu, itu juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak tahunya namanya nggak muncul di surat suara. Jangankan di surat suara, katakanlah masih sistem proporsional daftar calon terbuka, kalau kemudian oleh partai nggak diloloskan, tidak jadi dinominasikan kepada KPU, pertanyaan buat apa bikin baliho-baliho. Tahapannya masih panjang. Bolehlah kemudian direkrut atau mendaftarkan diri di partai sebagai calon. Tapi kalau kemudian partai tidak menyetujui yang bersangkutan sebagai calon, kan tidak akan dinominasikan atau didaftarkan kepada KPU. Maka sangat buru-buru kalau ada orang menyebut dirinya calon. Karena belum tentu oleh partai dikehendaki sebagai calon. Sudah pasang-pasang gambar. Saya kira Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf agak panjang sedikit. Ini semacam review apa yang telah dilakukan oleh KPU dengan beberapa capaiannya dan juga cacian maginya. Karena prestasi-prestasi itu kan tidak mulus-mulus saja, pasti ada dinamikanya. Kalau ada kritik, ada aduan-aduan, bagi kami itu situasi yang biasa, karena kan saya sampaikan di bagian awal, ada saluran-saluran yang dilakukan untuk itu. Ada Bawaslu, ada DKPP, dan kalau memang iya ya kami akan menghadapi kalau ada gugatan-gugatan atau pengaduan atau laporan kepada lembaga-lembaga yang disiapkan untuk komplain terhadap apa yang diduga telah dikerjakan oleh KPU sebagai lembaga atau personil-personil KPU. Mas Ari benar, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah menangani gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 168 ayat 2 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Gugatan itu diajukan oleh sejumlah kader dari PDIP dan Nasdem. Jadi ada kader dari dua partai, yakni PDIP dan Nasdem. Dan seperti kita kutip dari salinan permohonan yang dilansir oleh website Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2022, itu para pemohon menyatakan frasa terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengapa para pemohon ini meminta proporsional tertutup? Itu dikembalikan lagi. Sebab alasan mereka, argumen mereka, parpol mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu, parpol berwenang menentukan caleg yang akan duduk di lembaga legislatif. Apa sih bedanya antara sistem proporsional tertutup dengan proporsional terbuka itu? Sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan parpol. Parpol itu memiliki kedaulatan menentukan kadernya yang duduk di lembaga perwakilan melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat undang-undang partai politik. Dengan demikian ada jaminan kepada pemilih, calon yang dipilih, parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat. Itu menurut argumen dari para pemohon. Pada hari ini pemilu itu sejak tahun 2004 dilaksanakan dengan proporsional terbuka dan suara terbanyak perseorangan. Pada pokoknya menempatkan individu sebagai peserta pemilih sebenarnya. Parpol itu kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem kepartaian. Itu ungkap para pemohon. Oleh sebab itu, pemohon menilai sistem di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 3,
pasal 22 ayat 3 dan pasal 28 di ayat 1. Argumen para pemohon itu dikarenakan tidak ada perintah dari konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk pemilu yang proporsional terbuka yang dilanjutkan dengan suara terbanyak. Wacana perlunya kembali ke sistem proporsional tertutup ini sebelumnya itu kalau kita runut juga sudah disuarakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto waktu itu menyatakan PDIP mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir itu dipakai pada pemilu 2004. Oh, ini pada pemilu 2004 ya kalau menurut Hasto ya. Tapi kalau saya googling itu sebenarnya pemilu 2004 itu mulai terbuka. Tapi oke, karena tadi Ketua KPU juga menyebutkan dimulai pada tahun 2009. Ini nanti tolong Anda bantu mana yang benar kan. Riset saya menunjukkan 2004 itu sudah mulai terbuka, tapi Hasto menyatakan 2004 itu masih tertutup dan kemudian dan tadi Hasyim Asyari juga menyatakan baru tahun 2009 mulai digunakan sistem proporsional terbuka. Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai, kata Hasto itu dalam keterangannya pada tanggal 27 Februari tahun 2022. Dia menjabarkan, Hasto maksudnya, sistem proporsional tertutup relatif pemilu tidak akan banyak memakan biaya. Pada tahun 2004, kata dia, pemilihan presiden putaran 2 hanya dua calon, yaitu menelan biaya senilai 3,7 triliun. Pemilu tak akan banyak makan biaya. Lewat sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Sistem ini berbeda dengan sistem proporsional terbuka di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legislatif. Sistem proporsional tertutup digunakan pada pemilu tahun 1955, ini pemilu pertama, dan kemudian selama pemerintahan Orde Baru, zaman Pak Harto itu menggunakan sistem proporsional tertutup, dan baru kemudian mulai diterapkan kembali pada pemilu 2009. Kelebihan sistem proporsional terbuka itu apa sih dibandingkan dengan proporsional tertutup? Dalam proporsional terbuka itu kandidat didorong bersaing dalam memobilisasi dukungan massa. Kemudian terbangun kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih dan juga terbangun kedekatan antar pemilih ya, karena betul-betul orang tidak tergantung lagi pada nomor urutnya, tapi siapapun yang dipilih oleh rakyat dia akan menjadi calon anggota legislatif. Memang ada kelemahannya dengan apa ya, dalam sistem proporsional terbuka ini membuka peluang terjadi politik uang yang sangat tinggi, kemudian membutuhkan modal politik yang besar dan sulit menegakkan kuota gender dan etnis ya. Ini memang nggak bisa kalau ditetapkan seperti itu. Karena apa? Karena ya ini betul-betul liberal, siapapun yang suaranya terpilih terbanyak ya dia akan jadi, nggak peduli nomor urut, tidak peduli gender, dan juga tidak peduli dengan etnisitas gitu ya. Karena biasanya partai politik itu ngatur gitu ya. Oh oke, nomor 1, 2, 3 itu biasanya 1, 2 itu pria dan nomor 3 itu wanita gitu. Ini untuk agar ada semacam kuota wanita, 30% kuota wanita itu terpenuhi. Dengan kembali ke sistem proporsional tertutup, diharapkan politik uang itu bisa diminimalisir dan mudah menentukan kuota gender dan etnis tadi. Namun yaitu kelemahannya, pemilih itu tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai. Pokoknya pemilih tinggal terima saja siapa yang ditentukan parpol, dan kemudian ya mereka tidak tahu sebenarnya, mereka tidak tahu siapa caleg yang akan mereka pilih, dan dengan cara begini juga tidak ada kedekatan ya antara yang memilih dan dipilih, karena para anggota legislatif itu merasa bahwa yang memilih mereka itu bukan para pemilih, tetapi adalah elit partai politik, dalam hal ini ketua umum dan biasanya sekjen. Di masa berlakunya sistem proporsional tertutup dikenal calon atau nomor peci dan nomor sepatu gitu ya. Juga ada nomor peci ini biasanya nomor urut nomor 1 sampai 3 itu nomor peci, tapi nomor sepatu itu nomor yang jauh, 4, 5, 6 itu disebut nomor sepatu. Juga pada waktu itu muncul istilah kader jenggot. Ini yang disebut adalah mereka yang mengakar ke atas, hanya kepada para elit partai politik, dan kemudian tidak mengakar ke bawah karena mereka nggak kenal dengan para pemilihnya. Mereka yang dapat nomor urut, nomor jadi, nah itu istilahnya dulu, biasanya punya akses yang baik ke ketua umum atau petinggi partai lainnya.
Dengan begitu, ini memang oligarki parpol bisa kembali menguat. Sementara dalam sistem proporsional terbuka, itu memang juga punya kelemahan. Banyak yang mengandalkan popularitas dan juga kekuatan dana kampanye serta money politik, ya. Nomor urut tidak lagi menentukan karena siapapun bisa bersaing memperoleh suara terbanyak. Dalam sistem proporsional terbuka itu banyak nama petinggi partai yang tidak berhasil lolos dan mendapatkan kursi, kalah dengan para selebriti, ya selebritas yang baru bergabung di partai politik atau nama-nama populer lainnya gitu ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu adalah salah satu contoh. Dia tidak lolos ke Senayan dalam sistem proporsional terbuka walaupun dia punya posisi sangat penting di partai. Hasto ini tercatat pernah menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 sampai 2009. Setelah itu dia tidak pernah lagi terpilih menjadi anggota legislatif. Jadi apakah nanti betul kembali ke sistem proporsional atau tertutup atau proporsional terbuka? Nah, kita tunggu saja. Kalau kemudian seperti dugaan ini ya kan gitu ya, dugaan dari ketua KPU tadi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan ini, ya yang terjadi nanti yang diuntungkan itu partai-partai lama ya, karena partai-partai lama ini betul-betul dia partainya lebih kuat, sementara partai-partai baru ini kan mereka lebih mengandalkan kepada kekuatan dari calegnya. Nah, kalau kekuatan caleg ini nggak berlaku dalam sistem proporsional yang tertutup itu. Tetapi saya sendiri juga menduga kemungkinan besar ya sistem proporsional tertutup yang digugat oleh kader PDIP dan Nasdem ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya punya kesimpulan itu? Di sini nggak ada kepentingannya presiden ya, nggak ada kepentingan rezim untuk berkuasa gitu. Kenapa? Karena kalau kayak kemarin berkaca kita pada presidensial threshold 20% itu kan mau digugat dari sisi manapun itu tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau rakyat yang menggugat disebut tidak punya legal standing, sementara kalau partai politik seperti yang dilakukan oleh PKS yang menggugat disebutkan bahwa harusnya kembali ke prinsip open legal policy. Artinya kalau partai politik ya harusnya bicarakan di DPR, bukan minta fatwa dari Mahkamah Konstitusi. Dan kalau PT 20% ini kan berkaitan dengan strategi dari rezim penguasa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan menghadang calon-calon oposisi yang tidak dikehendaki. Sementara dalam kasus ini yang salah satunya yang mengajukan oleh PDIP, tentu saja kan pemerintah berkepentingan ya ada semacam trade off lah dengan PDIP gitu. Dan juga kan nggak ada urusannya dengan soal pilpres. Karena itu saya sih sepakat dengan dugaan dari Hasyim Asyari bahwa kemungkinan besar ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tidak, ini menjadi semacam anomali di Mahkamah Konstitusi. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.